datang di edisi perdana channel Laman Bebas, sebuah media interaktif yang kaya akan informasi yang tidak sembunyi-sembunyi. Salam jumpa dari saya, Yona Ferensa. Selama beberapa bulan terakhir ini, bangsa kita dikejutkan dan dihempaskan dengan krisis berbagai bidang yang diawali oleh wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Dampaknya sangat terasa dahsyat, bahkan hingga mengguncangkan ekonomi banyak negara termasuk di Indonesia. Banyak pelaku usaha mulai dari pengusaha besar, industri rumah tangga, pelaku usaha grosir, pedagang di pasar, tukang bakso, tukang parkir, pengusaha tekstil, semua merasakan dampak penurunan omset pendapatan yang signifikan, pendapatannya berkurang banyak. Bahkan bisa jadi kondisi ini juga Anda alami sendiri. Apakah Anda salah satunya yang menantikan krisis ini akan segera berakhir? Dan tahukah pemirsa, jika krisis ini tidak hanya menyerang dari segi ekonomi, namun juga kesehatan mental serta psikis kita. Banyak orang yang hari-hari ini merasakan cemas, khawatir, bahkan ketakutan akan hari esok. Sampai kapan krisis ini akan segera berakhir? Apapun keadaan kita, pasti akan ada sebuah solusi. Kita perlu mencari sebuah informasi yang dapat terlepas dari jerat krisis yang melanda negeri kita saat ini. Dan hari ini, secara istimewa kita akan membahas sebuah fakta yang menarik bahwa ada harapan di tengah corona. Bersama dengan saya dan juga narasumber kita ada Pak Arnold Meka, seorang pakar pikiran bawah sadar, konsultan kesehatan mental dan juga seorang hipnoterapis yang sudah banyak menangani pasien serta membantu banyak orang melewati krisis kecemasan selama masa pandemi virus corona ini. Ini di depan saya sudah ada Pak Arnold yang tadi sudah saya sampaikan. Dia adalah seorang pakar pikiran bawah sadar, konsultan kesehatan mental, dan juga seorang hipnoterapis. Selamat sore Pak Arnold. Selamat sore Mbak Yona. Apa kabar? Baik. Dari mana tadi Pak? Dari itu daerah mana itu apa? Ngargoyoso. Ngargoyoso, bukan. Ngarsopuro. Ngarsopuro, ya Ngarsopuro itu nangani pasien ya, nangani pasien. Oh, nangani pasien. Boleh diceritakan Pak, Pak Arnold ini sejak kapan menggeluti sebuah hipnoterapi dan kenapa Pak Arnold memilih hipnoterapi? Nah, jadi saya belajar hipnoterapi itu tahun 2009 sebenarnya. Okay. 2009 itu belajar secara iseng karena saya pengen tahu rahasianya di TV itu bagaimana. Jadi di TV itu kan kita lihat orang cetik tidur deh gitu, terus bisa dimain-mainin, terus banyak juga kasus kejahatan hipnotis itu sebenarnya apa itu hipnotis. Akhirnya saya belajar dari buku, baca artikel. Nggak puas, akhirnya saya nabung karena waktu itu masih mahasiswa saya, mahasiswa FISIP bukan psikologi ya, jadi FISIP UNS saya. Jadi saya ini latar belakangnya sospol, sosial politik. Cuma tertarik dengan dunia sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Nah, terus saya akhirnya nggak puas dengan cuma buku dan artikel, akhirnya nabung buat ikut pelatihan. Pelatihan waktu itu mahal karena bagi mahasiswa 500.000 itu mahal, jadi saya nabung dulu. Nah, ternyata di pelatihan itu saya baru tahu hipnotis itu tujuan utamanya untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Jadi selama ini stigma masyarakat kan mengatakan hipnotis untuk kejahatan, untuk mempermainkan orang gitu. Ternyata keliru. Tujuan utama hipnotis di awal itu sebenarnya untuk penyembuhan. Jadi sejarahnya dulu di Yunani kuno itu ada teknik penyembuhan dengan membuat orang seakan-akan ditidurkan, terus dibacain mantra. Karena dewa Yunani kuno itu namanya Hipnos, dewa tidurnya namanya Hipnos, dan kondisi itu mirip kondisi tidur, makanya namanya jadi hipnosis. Nama asli itu hipnosis, bukan hipnotis. Hipnotis itu adalah orang yang melakukannya. Gitu Mbak. Jadi kalau ilmunya itu namanya hipnosis, orang yang melakukan namanya hipnotis.
Itu jadi sejak tahun 2009 akhirnya 2011 mulai buka praktek dan pelatihan secara profesional hingga sekarang. Oke, gini Pak, kan ini di Indonesia, lebih tepatnya lagi di tempat kita, banyak banget karyawan yang di PHK, akhirnya mereka merasa frustasi, stres. Nah, apa namanya Pak, stigma dari hipnoterapi untuk orang yang stres dialami ketika mereka di masa pandemi ini gimana Pak? Jadi stres itu kan adanya kondisi luar yang sangat membuat tertekan. Terus dia nggak bisa untuk hidup di saat ini. Stres itu kan kalau bahasa Inggrisnya tegang ya, tegang. Jadi kayak tali itu kalau ditarik itu kan tegang. Nah, stres itu adalah kondisi pikiran kayak tali yang ditarik. Ditarik ini itu kan ada arah sana, ada arah sana. Arah sana itu masa lalu, arah sana masa depan. Jadi orang stres itu sedih akan masa lalu dan khawatir akan masa depan. Nah, pandemi corona ini sebenarnya lebih banyak yang ke masa depannya. Masa depan? Jadi dia dipenuhi khawatir ya, besok kalau nggak punya duit makan apa, gitu. Kalau nggak punya kerjaan mau gimana ini anak istri lah, itu yang ke depan. Jadi wajar banget kalau masa-masa pandemi ini banyak orang stres, termasuk insomnia, termasuk ini asam lambung. Itu sangat sering dijumpai selama masa pandemi. Karena asam lambung itu kan dari psikis ya. Iya. Asam lambung. Ketika kita itu stres, ketika kita itu banyak khawatir, lambung kita itu dalam memproduksi asam jadi barbar gitu istilahnya kan. Jadi barbar ya. Semua libas gitu ya. Libas gitu. Nanti dia panik. Akhirnya asam lambung berlebih lah, jadilah penyakit-penyakit kayak gitu. Jadi masa-masa pandemi ini orang-orang penghasilan jadi turun, terus pekerjaan jadi seret, itu memang wajar sekali kalau jadi stres, khawatir, migrain, vertigo, insomnia itu sangat wajar terjadi. Sama seperti yang saya rasakan sebenarnya ini Pak Arnold ya. Oh ya. Karena terdampak juga ya karena pandemi virus corona ini kan ya. Sudah sepi job, kebanyakan sekarang banyak ngalamun dan akhirnya waktunya itu habis ngalamun, akhirnya asam lambung naik. Dan saya takutnya karena banyak berita yang beredar kalau asam lambung naik itu apa namanya Pak? Angka kematian itu jauh lebih tinggi karena asam lambung. Iya betul. Jadi memang betul psikosomatis itu hampir semua bisa menyebabkan yaitu finalnya kematian. Finalnya ke situ. Jadi corona ini kan agak balik tadi ya. Sebenarnya dampaknya itu dari kami ada 3. Dampak secara fisik, yaitu memang virus itu sendiri menyerang badan kita, menyerang organ-organ kita. Yang kedua adalah psikis yang kita sedang bicarakan. Jadi dampak pertama itu secara fisik, kedua psikis. Dampak ketiga adalah secara ekonomi, jelas itu. Sosial, politik, ekonomi itu ya. Bahkan politik dunia, ekonomi dunia terpengaruh. Nah, bicara tentang ini, dampak ini yang sebenarnya paling bahaya itu justru psikis, karena psikis itu nanti nyebabin sosial ekonomi itu tadi. Dampak fisik, kenapa kok kami ngomong nggak terlalu bahaya? Gini, saya sendiri menemukan sebenarnya corona ini saya curiga masuk Indonesia udah sejak Desember. Ya, sejak Desember. Ketika banyak teman-teman kami, kolega kami, bahkan keluarga saya sendiri, itu keluarga mertua saya, itu serumah kena itu sebuah demam yang misterius di bulan-bulan Desember. Dari bulan Desember ya Pak ya? Dari bulan Desember, Januari itu banyak banget keluarga saya, itu ibu saya sendiri demam misterius itu, demam. Sebentar Pak Arnold, yang dimaksud dengan demam misterius itu seperti apa? Datangnya mendadak, sulit sembuh, udah diobati, tidak sembuh. Terus ini disertai batuk kering, sesak nafas. Bahkan salah satu teman kami itu sampai yang mati rasa. Maksudnya mati rasa di penciuman dan penjilatan. Kemampuan merasa makanan itu sampai. Nah, itu kan coronavirus. Artinya apa? Itu serangan secara fisik kayak gitu. Tapi karena pemberitaan belum masif, stigma negatif belum muncul. Sehingga masyarakat belum biasa wae lah. Nganggapnya biasa aja. Demam biasa. Akhirnya ya sembuh sendiri gitu kan. Nggak ada satupun kolega kami atau keluarga kami yang meninggal
karena Emang sebelumnya apakah pernah melakukan perjalanan atau mungkin keluar kota? ya beberapa kolega kami balik dari Bali terutama. Oh, dari Bali. Dari Bali pulang-pulang demam yang sangat parah itu. Ada yang dari Jakarta juga pulang-pulang demam. Terus kalau keluarga kami di Jawa Timur itu, keluarga mertua saya kan di Jombang itu karena memang bapak mertua saya kan mobile banget. Mobile banget gitu kan. Akhirnya beliau kena, terus ngenain anaknya, nyebar terus ke istrinya dan sebagainya. Cepet banget pokoknya. Cepet banget ya Pak ya? Cepet banget nyebarnya. Dan itu memang misterius. Artinya belum pernah selama ini kayak gitu. Ternyata dugaan saya ini bahwa corona sudah masuk Indonesia sudah sejak lama itu sejalan sama Dokter Indro namanya. Saya juga baru tahu itu, dikasih tahu teman. Loh kok sama gitu. Dokter Indro itu dokter hewan yang dia juga meneliti virus. Walaupun kompetensi beliau agak diragukan, tapi saya sepakat sama beliau. Artinya Indonesia itu sudah dimasuki corona sejak lama. Tapi dulu dampaknya baru fisik, belum ke psikis. Bapak mertua saya tetap jalan kayak biasa, beliau nyupir gitu ya biasa aja, mobile sekitaran Jawa Timur ya biasa aja karena belum ada stigma negatif. Nah, masuk bulan Januari, Februari pemberitaan mulai masif, tapi waktu itu dikabarkan corona belum masuk Indonesia, COVID ini belum. Ya belum masuk. Artinya masih agak nyantai, walaupun sudah ada beberapa pihak yang panik kalau demam gitu ya. Itu menyadari diri sendiri Pak, maksudnya ketika di luar negeri di Cina itu sudah membahas tentang corona dengan kriteria seperti ini, terus dari keluarga Pak Arnold sendiri langsung merasa apakah aku ini corona? Enggak, bukan gitu ya? Malah belum tahu beritanya. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi yang tahu malah saya. Oh, taunya kalau misalnya Bapak taunya ini corona. Ini corona itu gimana Pak? Ya karena saya memandang kan Cina waktu itu akhir Desember udah mulai itu ya. Iya. Nah, corona itu akhir Desember udah, terus ada beberapa selentingan sebenarnya udah masuk Indonesia. Buktinya ada turis Cina yang pulang dari Bali, dia itu sehat, pulang dari Bali malah sakit corona itu. Nah, artinya saya udah menganggap ini kayaknya sebenarnya udah masuk lama. Terus saya lihat berkaca pada kasus-kasus di keluarga saya, terus saya tanya teman-teman yang lain. Tapi saya juga nggak ngomong kalau ini jangan-jangan corona, enggak. Mereka malah takut. Sembunyi-sembunyi dulu ya? Sembunyi-sembunyi dulu, artinya mereka, iya aku Januari kemarin kayaknya itu. Ya saya bilangnya karena lagi musim, ya biasa lah. Oh pancaroba Pancaroba, biasa lah gitu. Nggak apa-apa, mungkin corona, tapi dalam hati itu COVID. Gitu kan. Medeni gitu nih Pak. Karena ketika orang itu udah mulai takut, nah saat itulah imun tubuh itu bisa jadi melemah. Ya, melemah. Nah terbukti ketika terus pemerintah kan mengumumkan sekitar tanggal 2 Maret itu ya kalau nggak salah kasus COVID-19 pertama kali. Wah itu mulai panik tuh masyarakat tuh. Yeah. Nah, saya mulai mikir untung keluarga saya kenanya dulu. Karena kalau kenanya sekarang sekeluarga itu demam tinggi terus batuk tanpa dahak, batuk kering terus dan gejala-gejala COVID yang lain itu pasti langsung diasingkan sama masyarakat. Akhirnya saya, wah alhamdulillah keluarga udah kenanya dulu gitu kan. Nah, kalau kenanya sekarang ya itu karena stigma itu jauh lebih mengerikan dibanding corona itu sendiri. Jadi anggapan negatif tentang masyarakat jauh lebih mengerikan dibanding virusnya. Ya karena itu kan menyerangnya ke psikis. Pikiran ya Pak ya, langsung ke pikiran. Langsung pikiran. Jadi luka itu kan ada dua, luka fisik dan luka batin, alias luka di psikis. Mana yang lebih parah? Yang lebih parah adalah luka psikis. Yang nggak kelihatan ya Pak yang tidak kelihatan. Contoh gini, orang tak pukul, jebret. Waduh gitu. Dipukul nih. Jebret. Itu kan di satu sisi badannya sakit, ya memar. Di satu sisi hatinya juga sakit. Artinya menyimpan marah, dendam, sedih dan lain sebagainya. Nah memarnya itu bisa jadi hilang dalam hitungan hari. Ya. Apalagi kalau yang ninju saya paling sejam hilang gitu kan. Ya enggak Pak, di mana-mana kalau di Jotos memar ya bisa 3 hari 4 hari, 3 hari Pak. Nah, artinya hitungan hari ya maksimal ya. Hari bisa kecuali yang mukul Mike Tyson gitu. Pung gitu lah. Bulat jadi nih Pak. Tapi luka batin itu bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan bisa sampai selamanya. Ya, artinya luka batin dengan luka psikis sama luka fisik itu jauh lebih mengerikan luka psikis. Sama dampak corona ini
dampak psikisnya jauh lebih mengerikan dibanding dampak Secara fisiknya, fisik Mbak. ya. Nah, dampak fisiknya ya paling demam, terus ya walaupun memang virus ini kami akui pinter ya, kalau bahasa bahasa apa ya, bahasa teknologinya dia punya kayak Canggih ya dia ya Pak ya. canggih, kayak artificial intelligence. Wus. Artinya dia bisa menunggu orang itu kena, tapi dia mau menunggu nih virus kapan ketika imun tubuhnya drop. Kayak dokter-dokter itu kan sebenarnya Jadi dia banyak. nunggu dulu ya Pak ya. Nunggu dulu dia. Waiting list dulu. Ketika yang diincar, wah ketoke wis rodok lemah Rodok langsung lemah. masuk ya. Masuk dia. Sikat gitu ya. Sikat. Parah banget. Dan juga dia pinternya gini, dia bisa membuat gejala yang sama sekali nggak terduga. Contoh cantengen, itu kan cantengen itu kan benar-benar gejala yang sangat tidak diduga. Cantang ini termasuk corona Pak. Iya, lihat aja lesi di kaki gejala corona itu ada. Dan saya sekitar Desember Januari itu memang kena cantengen dan itu aneh, nggak sembuh-sembuh. Biasanya kalau saya cantengen itu kompres pakai apa itu namanya ya, ada obatnya itu langsung sembuh gitu. Nah, sekitar bulan-bulan awal tahun 2020 itu saya cantengen tapi aneh gitu, nggak, dan sembuh di tempat ini, sembuh di tempat lain. Ya saya curiga itu COVID. Berapa gitu. hari itu Pak kisarannya? 2 minggu ada deh kayaknya. 2 minggu. 2 minggu ada. Kan cantengen kan paling ya Tergantung tergantung Pak. sih Kita ya. sering pakai sepatu atau enggak yang ketat itu kan juga mempengaruhi cepat apa enggaknya. Dan itu pindah, Mbak. Tangan pindah? ke kaki. Oh gitu. Kaki ke tangan, sorry. Tangan saya juga kena. Dan saya juga apa namanya baru tahu kalau cantengen itu salah satu gejala COVID. Oh begitu. Akhirnya saya berkesimpulan, oh kayaknya saya dulu kena. Kan dulu kontak juga sama mertua, sama kakak adik ipar gitu kan. Tapi saya juga pernah cantengan Pak, tapi tahun Tahun 2016 ya. Oh. Apakah itu juga sudah bisa dikatakan saya terkena corona ya? Anggap aja udah, dan sekarang sudah imun gitu kan. Walaupun udah 2016. Walaupun 2016 ya, belum tersiar kabar di Cina yang pertama kali muncul virus corona itu ya. Betul. Jadi saya menyarankan gini. Kita ikuti anjuran pemerintah. Jaga jarak, ya. Cuci tangan setiap saat, iya. Tapi dalam hati kita itu menganggap virus ini nggak bahaya. Artinya apa? Manusia itu kan punya ada teori namanya triune human system. Ada 3 sistem dalam diri manusia. Sistem pertama adalah sistem kepercayaan, belief system. Belief system. Sistem yang kedua adalah sistem berpikir, thinking system. Yang terakhir adalah sistem perilaku. Nah, belief dan thinking ini kita buat kalau corona ini tidak bahaya sama sekali. Oh, dibikin santai lah ya Pak ya. Bikin santai. Corona, tapi nggak boleh gampangin ya Pak ya. Nah, ya, gitu. Harus tetap jaga jarak ya. Belief sama thinking system kita buat bahwa corona itu tidak berbahaya. Tapi sistem perilaku kita ikuti pemerintah. Anjuran pemerintah, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan mudik, jaga jarak, jangan mudik gitu pakai kan. masker kemana-mana. Pakai masker kemana-mana gitu. Nah, jadi karena gini, ketika sistem berpikir dan sistem kepercayaan kita buat panik, ya sami mawon gitu, apa gunanya gitu kan. Misalnya gini, saya punya kenalan itu adalah beberapa teman dan keluarga itu dikit-dikit searching tentang corona gitu kan, ngetik googling corona, virus corona, gejala corona, nggak puas kasus corona terbaru gitu kan. Oh jadi dia selalu pengen update. Selalu pengen update. Apa sih corona? Jadi dia begitu panik ya Pak itu ya? Malah tambah panik gitu. Saya sih gini mikirnya, itu fungsinya apa gitu kan. Selain bikin kita tambah panik, terus bikin imun kita juga tambah turun. Mendingan kita berpikir corona ini tidak bahaya, tapi kita ikuti anjuran pemerintah. Artinya saya kemarin nemu spanduk dari Pak Rudiatmo ya, Wali Kota Solo, dan itu bagus banget. Gimana Pak, gimana itu? Ora wedi corona, ning do manuto. Oh iya, saya lihat di sini ya Pak ya. Betul. Oh, nah iya, itu iya. imbauan yang sangat benar sekali dari segi triun human system ini. Artinya kita tidak takut, alah corona enteng. Alah apa sih ngono ya? Oh boleh, gitu kan? Mau virus cilik gitu kan? Nggak ketok. Nggak ketok. Tapi ya kita ikuti anjuran pemerintah. Anggap diri kita itu sudah kebal, tapi belum tentu orang lain kebal. Nah gitu Mbak. Oh iya iya. Saya jadi was-was nih Pak, nanti kalau saya cantengin ya mungkin saya bisa. Itu dalam kurun waktu yang lama dan berpindah-pindah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya 1-2 hari sembuh itu Nggak enggak mungkin, ya.